Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Presio Duliarto Barat dengan NPM 24150611101. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari tugas tadi kasus 3, yang dimana menentukan IP semester. Pertama-tama kita akan mulai. Selanjutnya kita akan menginput nama mahasiswa dan NPM yang akan kita cari IP-nya. Selanjutnya kita akan menginput besar SKS, nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS dari setiap mata kuliah, yang dimana mata kuliahnya berjumlah 9. Selanjutnya kita akan menghitung total nilai akhir dari setiap mata kuliah. Selanjutnya kita akan mengkonversi nilai akhir tersebut ke huruf mutu dan angka mutu. Nilai akhir itu rentangnya dari 0 sampai 85. Contoh dari konversinya itu, contohnya kita mendapatkan nilai 83, maka konversinya ke huruf mutu A dan angka mutunya 4. Selanjutnya kita hitung total mutu dan total SKS-nya. Selanjutnya kita bandingin mau tambah mata kuliah atau tidak. Jika ingin atau jika ya, kita akan kembali ke konversi nilai. Tapi jika tidak, kita akan langsung lanjut ke hitung IP semester. Dan menghitung IP semester ini dengan total SKS dikali total mutu dibagikan dengan total SKS-nya. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari perhitungan IP semester tersebut dan selesai. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadia Putri Gusnarni, yang akan menjelaskan pseudocode. Halo semuanya, aku Nadia Putri Gusnarni. Di sini aku mau ngejelasin tentang pseudocode dari kode studi kasus 3. Yang pertama itu begin main, terus kita enter, itu declare nama, npm as string, itu tipe datanya, declare matkul as array of string, itu matkulnya itu ada 9, jadi kita masukin 9-9-nya. Itu ada kalkulus, teknik digital, pendidikan Pancasila, outpro, pengetahuan lingkungan, pengantar teknologi informasi, pendidikan etika dan kearifan lokal, pengetahuan industri pertanian, dan pendidikan bahasa Indonesia. Terus declare ukuran matkul as integer, sama dengan size of matkul. Declare pilihan matkul as array of boolean. Declare nilai akhir as array of float. Declare keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS as array of float. Itu jenis tipe datanya juga. Terus declare pilihan matkul as integer. Terus declare ulangi as boolean. Nah, kita mau outputnya itu yang pertama ada penghitung IP semester. Terus masukkan nama mahasiswa. Jadi kita input namanya. Terus selanjutnya ada output, masukkan NPM mahasiswa. Kita input NPM-nya. Terus for i from 0 to ukuran matkul min 1 set pilihan matkul to false and for. Nah, kita enter lagi, itu for repeat matkul pilihan from 0 to ukuran matkul. Terus di do ulangi sama dengan false. Terus kita mau output yang keluar tuh pilih mata kuliah. For repeat matkul from 0 to ukuran matkul kayak tadi. Terus outputnya tuh repeat matkul. Terhitungnya berapa. Terus and for. Lanjut, output yang mau kita tampilin tuh ada mata kuliah yang akan dipilih. Nanti kita input pilihan mata kuliahnya. Nah, if pilihan matkul time is invalid, then output kesalahan. Jadi kita tuh maunya di sini tuh yang ditulis tuh sesuai nomor dari tiap-tiap mata kuliahnya. Jadi di sini kita tulis output kesalahan, pilihan tidak valid, dimohon masukkan angka antara 1 sampai 9. Ulangi sama dengan true. Continue and if.
Ini biar kita tuh mau masukin angka nilai dari kuis, tugas, segala macam, semuanya itu pakai kode dari tiap mata kuliah gitu. Terus lanjut, if pilihan matkul tem is true, then output kesalahan matkul sudah terhitung. Jadi ulangi sama dengan true, terus continue, else, get keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS for mata kuliah. Jadi pilih matkulnya, nanti kita masukin nilai-nilai dari keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS. Terus nilai akhir, pilihan matkul. Terus hitung IP keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Lanjut pilihan matkul tem -1 sama dengan true and if. Terus enter while, ulangi, enter and for, enter lagi. Output yang mau dikeluarin itu nama mahasiswa, terus yang kedua ada NPM mahasiswa, yang ketiga ada mata kuliah, nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan statusnya. Terus lanjut lagi, for I from 0 to ukuran matkul -1, itu output matkulnya, nilai akhirnya, huruf mutu, nilai akhir, angka mutu, nilai akhir, status, dan nilai akhir, and for. Terus kita calculate nilai total from nilai akhir. Outputnya IP semester nilai total, and main. Terus function hitung IP keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Return 0.1 keaktifan plus 0,35 itu tugas, plus lagi 0,15 itu kuis, 0,2 itu UTS, ditambah 0,2 itu UAS. Jadi 0,85 and function. Jadi function huruf mutu nilai akhir itu if nilai akhir kurang dari 50 dan return itu E. If nilai akhir between 50 and 54,9 dan return itu yang keluar D. If nilai akhir between 55 and 60,9 dan return itu C. If nilai akhir between 61 and 65,9 dan return itu C+. If nilai akhir between 66 and 70,9 dan return itu B. If nilai akhir between 71 and 75,9 dan return itu B+. Terus yang terakhir return A and function. Terus function angka mutu nilai akhirnya. If nilai akhir kurang dari 50 dan return itu 0. If nilai akhir between 50 and 54,9 dan return itu 1. If nilai akhir between 55 and 60,9 dan return itu 2. If nilai akhir between 61 and 65,9 dan return itu 2,5. If nilai akhir between 66 and 70,9 dan return itu 3. If nilai akhir between 71 and 75,9 dan return itu 3,5. Yang terakhir return 4 and function. Terus enter, kita tulis function status nilai akhir. Enter if nilai akhir kurang dari 50 dan return itu yang muncul tidak lulus. Terus return itu lulus and function. Sekian penjelasan saya tentang pseudocode yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amanda dengan NPM 2415061 akan menjelaskan tentang coding program. Jadi yang pertama langsung aja ditulis include IOStream, lalu di include IOmanip. Saya include IOmanip ini karena IOmanip adalah pustaka dalam C++ yang digunakan untuk mengelola format input dan output. Ini memberikan kemampuan untuk mengontrol proses format output seperti penyelarasan, format teks, dan presisi numbering di konsol untuk visualisasi data yang lebih baik. Lalu langsung aja ditulis using namespace std, float hitung IP, langsung aja kita kasih
dalam kurung dikasih formatnya. Yang pertama ada keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu kita kasih string huruf mutu, yaitu nilai akhir, angka mutu, nilai akhir lagi, string status, float, nilai akhir. Habis itu kita kasih string batas. Habis itu kita langsung aja kita masukin string nama, string npm, sama string matkul. Untuk string matkul kita masukkan matkul yang ada kalkulus, teknik digital, pendidikan Pancasila, algoritma dan pemrograman, pengetahuan lingkungan, pengantar teknologi informasi, pendidikan etika dan kearifan lokal, pengetahuan industri pertanian, pendidikan bahasa Indonesia. Langsung ada ukuran matkul, size of matkul atau size of string. Lalu ada pilihan matkul sama ada nilai akhir. Lalu kita float angka mutu temp sama float angka mutu last. Habis itu double nilai total temp sama double nilai total. Habis itu kita kasih for. Habis itu int i sama dengan 0, i kurang dari ukuran matkul, i plus plus. Habis itu kita kasih pilihan matkul sama dengan false. Habis itu pilihan matkul temp. Habis itu ada floatnya, ada yang keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Habis itu kita kasih count untuk penghitung IP semester. Habis itu masukkan aja nama siswanya, habis itu masukkan NPM siswa. Habis itu kita kasih count lagi, kita kasih batas. Habis itu untuk for, kita repeat matkul pilihan, habis itu repeat matkul pilihan, ukuran matkul, dan repeat matkul pilihan. Untuk do, kita ulangi, habis itu di false, habis itu di count, pilih mata kuliah, habis itu for, repeat matkul lagi, repeat matkul, habis itu di count, tinggal masukin aja pilihan matkul sama repeat matkul, habis itu dikasih true, habis itu terhitung, habis itu di end, habis itu di count lagi mata kuliah yang akan dipilih, habis itu change pilihan matkul temp, habis itu di count lagi batas dan end. Habis itu dikasih if pilihan matkul temp, habis itu di count kesalahan pilihan tidak valid, dimohon masukkan angka antara 1 sampai 9. Jika itu yang dimasukkan bukan angka 1 dan 9, maka akan keluar tulisan seperti ini, kesalahan pilihan tidak valid, dimohon masukkan angka antara 1 dengan 9. Bisa diulangi, bisa di count lagi, habis itu di count lagi, kita masukin kesalahan matkul sudah terhitung jika mengisi matkul yang sama, dan kita masukkan dimohon untuk memilih matkul yang belum terhitung. Jika itu tulisan ini bakal muncul jika kita memilih matkul yang sama. Disitu dikasih switch, di case 1 dikasih count ini kita kasih beberapa nilai kehadiran Anda dalam matkul kalkulus, jadi nanti muncul pertanyaan ini. Lalu nanti kita dikasih change sama count, habis itu dijawab dalam bentuk persen. Habis itu dikasih pertanyaan berapa nilai tugas Anda, beberapa nilai kuis Anda, berapa nilai UTS Anda, berapa nilai UAS Anda. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada saat di run. Nah, habis itu di sini ada nilai akhir. Habis itu hitung IP, keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS. Nanti bakal dihitung gitu semua nilai-nilainya. Habis itu di case 2 ada count
lagi nanya ini berapa nilai kehadiran Anda dalam matkul teknik digital. Jika yang dimasukkan adalah matkul teknik digital. Nah, jadi nanti bakal keluar pertanyaan ini. Berapa nilai kehadiran Anda dalam matkul teknik digital? Habis itu berapa nilai tugas Anda, nilai kuis Anda, UTS, dan UAS. Karena tadi yang kita masukin ada nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Sama nilai kehadiran. Yang case ketiga ada matkul pendidikan Pancasila, sama aja untuk pertanyaannya nilai tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS. Habis pendidikan Pancasila ada algoritma, habis itu pengetahuan lingkungan, pengantar teknologi informasi, pendidikan etika dan kearifan lokal, pengetahuan industri pertanian, dan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi semua yang tadi itu pertanyaannya sama ya. Habis itu kita kasih default, habis itu count, kesalahan, pilihan tidak valid, mohon dimasukkan angka antara 1 dan 9. Itu sama aja yang kayak tadi. Kalau yang dimasukkan itu angka yang bukan 1 sampai 9 bakal keluar tulisan ini. Kesalahan, pilihan tidak valid, dimohon masukkan angka antara 1 sampai 9. Habis itu dimasukkan lagi count nama mahasiswa, habis itu count NPM mahasiswa, habis itu di count lagi mata kuliah, nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan status. Habis itu kita kasih for untuk ukuran matkulnya. Habis itu kita kasih count untuk matkul, nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, sama nilai akhir lagi. Habis nanti nilai total tempnya ditambah nilai akhir. Habis itu angka mutu temp ditambah angka mutu nilai akhir. Habis itu nilai total sama dengan nilai total temp atau ukuran matkul. Angka mutu last sama dengan angka mutu temp atau ukuran matkul. Habis itu di count, tinggal dibatasin. Habis itu IP semester. Habis itu dikasih nilai total, huruf mutu, angka mutu. Habis itu nilai total. Habis itu ada float, yaitu hitung IP. Ada float keaktifan, float tugas, float kuis, float UTS, float UAS. Nah, untuk keaktifan sama dengan 0,1 keaktifan. Tugasnya dikasih 0,35, untuk kuis 0,15, untuk UTS 0,2, untuk UAS 0,2. Habis itu tinggal di return, di dalam kurungin aja keaktifan, tambah tugas, tambah kuis, tambah UTS, tambah UAS, dalam kurung lagi bintang 0,85. Selanjutnya yaitu ketik string huruf mutu atau float nilai akhir. Kenapa string huruf mutu? Karena huruf mutu itu karakter, dan float nilai akhir itu perhitungan matematika yang dimana ada juga perhitungan bilangan desimal atau bilangan koma. Jadi kita ketik if nilai akhir lebih kecil dari 50, returnya titik koma kurung. Selanjutnya jika else if nilai akhirnya lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 54,9, maka returnnya itu nilai D atau huruf mutunya itu D. Selanjutnya else if nilai akhir lebih besar sama dengan 55 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 60,9, maka nilai huruf mutunya itu C. Titik koma kurung bawah. Begitu seterusnya hingga else ini nilai akhirnya itu sampai 85, maka return itu A. Jadi kita float angka mutu
float nilai akhir. If nilai akhirnya itu lebih kecil dari 50, maka hasil returnnya 0. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 54,9, returnnya 1,01 ini adalah angka mutu. Selanjutnya akan seperti itu seterusnya hingga else ini nilai akhir sampai 85, returnnya itu 4. Selanjutnya kita string status, kita tulis statusnya if nilai akhir lebih kecil dari 50, returnnya itu tidak lulus. Dan selanjutnya else if nilai akhir lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 54,9, itu returnnya lulus, titik koma. Selanjutnya begitu seterusnya hingga else nilai akhir 85 sampai 85, returnnya itu lulus. Selanjutnya kita akan run. Nah, contoh kita masukkan nama mahasiswa. Saya akan masukkan nama saya sendiri, itu Tracy. MPM-nya 2415061101. Di sini kita pilih mata kuliahnya, kita ketik 1 untuk mata kuliah kalkulus. Berapa nilai kehadiran? Ini kita lihat, kita kasih nilai kehadiran matkul kalkulus. Contoh kita buat 100, maka 100%. Nilai tugasnya kita salah-salahin aja ya. Kita contohnya kita buat 90, maka 90%. Nilai kuis kita buat 87, CS 87 juga, UAS 87 juga. Nah, sekarang kita pilih di sini sudah terhitung kalkulus. Selanjutnya kita akan hitung teknik digital. Kita buat juga seperti yang di kalkulus, kita samakan saja nilainya. Begitu seterusnya hingga nanti mata kuliah ke-9 itu pendidikan bahasa Indonesia. Kita samakan. Nomor 4, mata kuliah algoritma dan pemrograman 90. Nomor 5. Nomor 6. Ke-9 itu pendidikan bahasa Indonesia. Terus yang terakhir setelah itu keluarlah ini hasilnya. Nama mahasiswa Tracy, MPM 1215111. Ini mata kuliah
yang kita ikuti sebelum mata kuliah. Ini nilai akhirnya, nilai dari perhitungan dari semuanya. Ini huruf mutunya, ini angka mutunya, ini status lulus atau tidak lulusnya, dan ini adalah IP semester dari mahasiswa Presi dan dinyatakan lulus. Sekian dari saya, sekian dari kelompok saya, kelompok saya, sekian dari kelompok saya Presi Udolito Barat dan teman saya Nadia Putri Gustami dan Putri Amanda. Jika ada kesalahan dari kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.